Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini yang menjadi tema bagi kita adalah Natal wajib dirayakan. Ini adalah tema yang terakhir di bulan Desember ini. Nah, setiap tahun kita merayakan Natal. Termasuk tahun ini, puji Tuhan kita bisa datang dan merayakan Natal. Mungkin kita bertanya, kenapa kita merayakan Natal? Apakah wajib merayakan Natal? Ini adalah salah satu isu juga yang terdapat di luar sana. Bahkan ada sekelompok di luar sana juga menolak untuk merayakan Natal. Alasannya karena mereka mengatakan di dalam Alkitab tidak ada tertulis secara langsung bahwa kita harus atau wajib merayakan Natal. Jadi saudara-saudara, kita akan melihat meskipun Alkitab tidak secara langsung mengatakan kita wajib atau harus merayakan Natal, namun ada beberapa indikasi dari ayat-ayat firman Tuhan yang bisa membuat kita mengerti ataupun menyadari bahwa kita harus merayakan Natal. Jadi ketika kita merayakan Natal, itu bukan kita buat-buat sendiri, tetapi ini adalah kehendak Tuhan bagi kita orang-orang percaya agar kita datang untuk merayakan Natal. Nah, saudara-saudara, Natal adalah berbicara kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita wajib merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Natal merupakan berita sukacita. Sekali lagi, Natal merupakan berita sukacita. Kalau kita membaca di Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11, kita bisa melihat nanti di slide. Di situ dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, di sini diberitahukan kepada para gembala bahwa ada suatu berita sukacita yang sangat besar. Dan karena berita yang begitu besar ini yang membuat kita bergembira, maka kita pantas ataupun layak untuk merayakannya. Karena ini bukan suatu berita yang biasa saja. Ini adalah suatu berita sukacita yang sangat besar. Saudara-saudara, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menerima suatu berita yang baik, kita mendapatkan suatu informasi yang membuat kita bersukacita. Bukankah kita melakukan suatu ucapan syukur dan kita merayakannya? Ya, hal yang kecil saja, misalnya kalau ada keluarga kita yang di mana dia ulang tahun, kita pergi merayakannya. Karena itu adalah sukacita. Tuhan telah memberikan dia umur yang panjang. Ataupun hal yang lain, misalnya anak kita sudah selesaikan sekolah, kita merayakannya. Ini adalah suatu berita sukacita. Nah, terlebih-lebih di sini dikatakan oleh malaikat kepada para gembala, ini adalah berita sukacita yang sangat besar dan untuk seluruh bangsa. Lalu pertanyaannya adalah, apa berita sukacita tersebut? Di sini dikatakan di ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Inilah berita sukacita yang besar ini yang dimana kita harus rayakan. Yaitu berita tentang juru selamat datang ke dalam dunia. Mengapa kita mengatakan ini adalah berita yang sangat besar yang membuat kita bersukacita? Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tidak ada suatu jalan keluar bagi kita untuk bisa terhindar daripada maut itu. Tidak ada suatu jalan keluar bagi kita untuk bisa terhindar daripada kebinasaan. Semua manusia adalah orang berdosa dan pasti akan dihukum oleh Tuhan. Ada jalan lain untuk bisa kita keluar dari
hukuman ini. Meskipun kita berbuat baik sebanyak apapun usaha kita tidak akan bisa melepaskan kita daripada dosa dan hukuman itu. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa dilepaskan daripada dosa ini dan hukumannya? Tentunya saudara-saudara, kita membutuhkan seorang juru selamat, seorang penyelamat. Kita menanti-nantikan ada yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa dan daripada hukuman dosa tersebut. Saudara-saudara, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Allah sendiri, karena Dia adalah pribadi yang suci, yang kudus, dan yang bisa melepaskan kita dari dosa. Manusia semua adalah orang berdosa, tak bisa menjadi juru selamat bagi kita karena dia pun adalah orang berdosa. Maka ketika dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, adalah suatu harapan yang sangat besar bagi kita, bahwa seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kita tentunya mendengarkan berita ini membuat kita begitu bergembira sekali. Kalau tadi sebelumnya kita begitu takut, begitu khawatir, kita melihat ke depan tidak ada pengharapan karena dosa kita. Tetapi Tuhan Allah, Dia begitu mengasihi kita, Dia datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita. Ketika kita mendengarkan akan hal itu, bukankah kita bersuka cita? Dan bukankah kita harus merayakan atas berita ini? Kita tidak bisa meresponnya dengan biasa saja ataupun santai saja, seolah-olah bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini adalah tak begitu berpengaruh dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak kita melakukan demikian karena kita membutuhkan seorang juru selamat. Kita menanti-nantikan seorang penyelamat bagi kita, penyelamat dari dosa-dosa kita. Kalau kita tidak bisa keluar dari belenggu dosa dan penghukumannya, maka kita akan binasa selama-lamanya. Mungkin kita merasa sekarang ini tidak merasa takut sekali. Kenapa? Karena kita belum meninggal, kita belum meninggalkan dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan pasti kamu akan menghadapi maut itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, juru selamat yang dapat menyelamatkan kita, pengharapan yang sangat besar Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak lagi menjadi takut dan sedih akan apa yang terjadi ke depannya, karena Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kita. Ketika kita melihat semuanya ini, kita menjadi bersuka cita dan merayakannya. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus tidak lahir ke dalam dunia ini, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi bagi kita ke depan, hanyalah maut. Tak ada masa depan, tak ada pengharapan di masa yang akan datang. Semuanya kita akan binasa. Tetapi di sini dikatakan dengan jelas bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Seorang yang dimana dinanti-nantikan, sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Ini adalah kebutuhan yang paling utama bagi seluruh manusia. Ini adalah solusi yang kita nanti-nantikan dari permasalahan kita sendiri karena dosa-dosa kita. Bukankah kita harus merayakan berita sukacita ini? Bukankah kita datang memuji-muji Tuhan? Bukankah kita datang bernyanyi meninggikan nama Tuhan karena berita sukacita ini? Tentunya kita harus merayakan sukacita ini. Kita menjadi sangat bahagia. Kita merasa bahwa hari esok itu tersedia bagi kita. Ada pengharapan bagi kita. Kita harus mengatakan puji Tuhan karena Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Nah, ini adalah alasan pertama mengapa kita harus merayakan Natal. Mengapa kita wajib datang memuji-muji Tuhan Allah di malam Natal. Karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah suatu berita yang sangat penting, memberikan pengharapan bagi kita. Kita harus merayakannya. Tidak bisa bersantai saja ataupun menganggap biasa saja.
Karena ini adalah kebutuhan yang paling utama, yang paling kita butuhkan oleh manusia berdosa. Jadi kita merayakan Natal adalah suatu kewajiban, adalah suatu keharusan, layak untuk kita rayakan Natal. Karena berita yang begitu besar ini, yang memberikan pengharapan, kehidupan bagi kita orang-orang berdosa. Ini adalah alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, kenapa kita merayakan Natal ataupun wajib merayakan Natal? Nah, kita akan melihat teladan-teladan dari para malaikat, para gembala, dan orang Majus, bagaimana mereka merespon kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan teladan mereka ini tentunya menjadi suatu contoh bagi kita, dorongan bagi kita juga untuk merayakan Natal. Karena mereka memberikan teladan yang baik, bagaimana respon mereka ketika mereka melihat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka kita secara tidak langsung, walaupun tidak dikatakan wajib merayakan Natal, tapi teladan mereka ini kita patut untuk ikuti. Karena bagaimana mereka merespon kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat respon pertama dari para malaikat ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Di Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14, di situ dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Lihat, ketika Tuhan Yesus lahir, para malaikat sekelompok bala tentara sorga, kita tidak tahu berapa jumlahnya, tapi di sini dikatakan sekelompok bala tentara sorga, sejumlah para malaikat datang tiba-tiba. Dan apa yang mereka lakukan? Karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, apa yang mereka lakukan? Di sini dikatakan dengan jelas, mereka memuji Allah. Apa yang mereka katakan di ayat yang ke-14? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para malaikat sendiri, ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, mereka juga ikut bersukacita, ikut merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus. Dengan datang memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Allah. Mereka mengatakan di sini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan di sini dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tidak hanya memberikan kita kedamaian antara hubungan kita dengan Tuhan Allah, tetapi juga antara hubungan kita dengan manusia. Ada kedamaian karena Kristus Yesus, karena kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, dari contoh para malaikat ini, dari tindakan mereka ini, mereka merayakan Natal dengan bersorak-sorai memuji Tuhan Allah karena kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, demikian juga kita. Ketika kita melihat para malaikat sendiri saja, yang dimana mereka bersama-sama dengan Tuhan di sorga, mereka datang untuk memuji Tuhan karena kelahiran Sang Juru Selamat. Maka terlebih-lebih kita harus datang juga untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Itulah kenapa kita selalu di hari Natal kita berkumpul bersama dan kita datang bernyanyi lagu-lagu puji-pujian, lagu-lagu Natal untuk meninggikan nama Tuhan. Itu adalah suatu bentuk perayaan atas kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersuka cita. Sama juga seperti para malaikat. Mereka memuji Tuhan Allah. Maka ketika dikatakan hari Natal, kita harus datang. Kita harus memuji Tuhan, meninggikan karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Jadi kita tidak bisa katakan ketika kita mendengar kelahiran Tuhan Yesus, kita anggap biasa saja, seolah-olah tidak begitu penting. Tidak. Tetapi kita harus datang bersama-sama meninggikan nama Tuhan Allah.
Karena Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Nah, para malaikat ini memberikan contoh yang sangat baik bagi kita dan patut kita harus ikuti. Bahwa kita juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus datang bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat ini. Teladan yang kedua, kita bisa melihat dari para gembala. Ketika mereka mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di sini dikatakan mereka cepat-cepat meninggalkan domba-domba mereka dan pergi ke Bethlehem untuk melihat sang bayi yang lahir itu seperti yang dikatakan malaikat itu. Dan ketika mereka menjumpai bayi itu, mereka bersaksi tentang Juru Selamat itu. Dan apa yang terjadi terakhirnya kita melihat di Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Di sini dikatakan ketika mereka kembali setelah mereka melihat Sang Juru Selamat itu, sesuai apa yang dikatakan malaikat itu bahwa telah lahir Sang Juru Selamat, dan malaikat itu sudah memberikan suatu ciri-ciri kepada mereka dan menemukan tepat apa yang dikatakan malaikat itu. Maka dikatakan di sini ketika mereka kembali, mereka memuji dan memuliakan Allah karena begitu bergembira akan kelahiran Sang Juru Selamat ini. Karena mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus kepadanya lah satu-satunya terletak seluruh pengharapan kita. Mereka di sini dikatakan mereka kembali memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Bukan kembali dengan biasa saja, bukan. Tetapi mereka di sini memuji dan memuliakan Tuhan Allah, meninggikan nama Tuhan Allah karena kelahiran Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, demikian juga kita. Ketika kita berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mencontohi para gembala di sini juga. Kita harus juga bersikap memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Kita layak memberikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Allah. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak usah merayakan Natal, untuk apa? Di sini kita diberikan contoh yang sangat jelas oleh para gembala secara khususnya. Mereka setelah melihat kelahiran Tuhan Yesus, mereka memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Apakah saudara-saudara juga melakukan seperti demikian? Ketika kita merayakan Natal, apakah ketika kita mendengar tentang Natal dan ibadah Natal, apakah kita mau datang memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan Allah? Atau kita merasa, aduh, ngapain saya pergi merayakan Natal lah, capek lah, ya, atau ada banyak kegiatan. Saudara-saudara, kita harus datang ke gereja. Makanya setiap Natal kita datang berkumpul. Apa yang kita lakukan? Memuji dan memuliakan Tuhan Allah karena kelahiran Sang Juru Selamat itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Makanya kita harus wajib merayakan Natal. Kita harus berkumpul bersama-sama sebagai satu umat Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, bersama-sama meninggikan Tuhan Allah kita. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Teladan yang lain yang bisa kita contohi, bahwa kita harus merayakan Natal, ataupun patut untuk merayakan Natal, kita melihat contoh dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus yang dimana mereka jauh sekali. Dikatakan kemungkinan besar mereka berasal dari Iran di sana. Dan mereka melakukan perjalanan begitu jauh hanya untuk menemui ya Sang Mesias itu. Dan ketika mereka sampai, lihat di Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika mereka melihat kelahiran Tuhan Yesus, Sang Mesias, apa yang mereka lakukan orang-orang Majus ini? Dikatakan mereka datang sujud menyembah. Sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kenapa kita juga harus mencontohi orang-orang Majus. Kita datang merayakan Natal. Kita datang untuk sujud menyembah kepada Tuhan Yesus yang lahir itu, Sang Juru Selamat kita. Dan di sini dikatakan tidak hanya mereka sujud menyembah, tetapi juga mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini adalah respon orang-orang Majus ketika mereka menemukan Sang Juru Selamat itu telah lahir. Mereka menemukan Sang Mesias itu telah lahir. Mereka sujud menyembah. Jadi ketika kita merayakan Natal, kita juga harus datang bersama-sama. Datang ke rumah Tuhan. Tentunya kita tidak perlu datang lagi ke Bethlehem sana. Karena di sana tidak ada lagi bayi Tuhan Yesus. Tetapi kita memperingati setiap tahun saja, memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus. Maka kita harus datang bersama-sama ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk sujud menyembah kepada Sang Juru Selamat itu yang telah lahir. Ada banyak sekali lagu yang berbicara bahwa kita harus sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berlutut dan kita harus menghormati, mengagungkan bayi yang lahir itu. Kenapa? Karena dia bukanlah pribadi biasa, bukan manusia biasa. Kalau kita lahir, paling tetangga kita yang datang, ataupun keluarga kita yang datang, itu pun mereka tidak sujud menyembah kita. Mereka hanya bisa bersuka cita, berbahagia. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir, dikatakan di sini mereka sujud menyembah kepada Sang Mesias itu. Karena mereka tahu ini bukan pribadi biasa saja. Ini adalah seseorang yang sangat istimewa. Ini adalah seorang raja, raja di atas segala raja. Maka apa yang mereka lakukan? Sujud menyembah. Saudara-saudara, ketika kita datang merayakan Natal, kita juga harus sujud menyembah. Kita merayakan Natal dengan sujud menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus itu. Karena dia bukan manusia biasa, dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Dia lahir menjadi manusia. Dan dia datang membawa pengharapan yang pasti bagi kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Maka sepatutnya dan wajib kita semua orang percaya datang untuk sujud menyembah kepadanya. Dan seperti para Majus ini, orang Majus ini, mereka juga memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Persembahan yang terbaik. Maka ketika kita merayakan Natal juga kita datang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa kita harus merayakan Natal. Karena di sini kita diberikan contoh yang sangat baik oleh orang-orang Majus itu. Kalau mereka saja jauh-jauh dari negeri orang lain. Mereka bukan orang Israel. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa ini adalah tanda kelahiran Sang Mesias, mereka datang menemui bayi Tuhan Yesus dan mereka sujud menyembah. Demikian juga kita. Ketika kita mendengar tentang kelahiran Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Datang, sujud menyembah, mengagungkan nama Tuhan Allah. Memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, dari 3 kelompok ini, para malaikat, para gembala, orang-orang Majus, respon mereka ketika mereka mengetahui kelahiran Tuhan Yesus, mereka datang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mereka meninggikan nama Tuhan, mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus.
Maka ini sudah sangat jelas memberikan teladan ataupun keharusan bagi kita untuk kita ikuti semua orang percaya. Bahwa kita juga ketika kita mendengar kelahiran Tuhan Yesus, maka kita harus datang bersama-sama untuk merayakannya. Merayakan Natal bukan berarti kita datang hanya untuk buat banyak kegiatan ataupun banyak hiasan, bukan. Inti daripada merayakan Natal adalah memuji Tuhan Allah dan mendengarkan firman. Itulah kenapa kita harus merayakan Natal. Karena para malaikat, para gembala, orang-orang Majus memberikan kita teladan. Jadi tidak perlu harus ditulis, kita wajib merayakan Natal. Dari tindakan mereka ini, membuat kita harus merayakan Natal. Dan lagian, di dalam Alkitab tidak ada tertulis juga untuk melarang kita merayakan Natal. Kalau ada yang mengatakan, di mana ayat firman Tuhan yang mewajibkan kita harus merayakan Natal? Dengan jelas tertulis. Memang tidak ada, tetapi secara indikasi ataupun teladan yang sangat kuat, kita juga patut untuk merayakan Natal. Dan tidak ada juga di dalam ayat firman Tuhan manapun yang melarang kita untuk merayakan Natal. Tidak ada. Jadi kalau para gembala ataupun para malaikat, orang-orang Majus memberikan teladan yang sangat baik ini, maka kita tidak masalah dan memang kita harus mengikuti teladan mereka untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita ini. Karena kelahiran Sang Juru Selamat adalah berita sukacita yang sangat besar bagi kita. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus merayakan Natal, agar kita melihat bahwa sebenarnya perayaan Natal bagi orang-orang Kristen dalam sejarah gereja ada yang mengatakan baru dimulai sekitar abad keempat. Dan sampai sekarang ini orang-orang Kristen terus merayakan Natal. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dalam sejarah gereja, mereka terus merayakan Natal tiap tahun. Ini adalah tradisi yang sangat baik. Ini adalah suatu kebiasaan yang dimana tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kita yang sekarang ini, tidak masalah kita juga mengikuti apa yang mereka lakukan, teladan yang sangat baik ini. Kita juga harus merayakan Natal. Kalau mereka tidak henti-hentinya setiap tahun merayakan Natal, maka kita juga harus merayakan Natal. Makanya kita tiap tahun juga merayakan Natal. Karena orang-orang percaya dalam sejarah sepanjang, sejarah mulai dari abad keempat secara khususnya, mereka terus merayakan Natal. Maka kita juga harus merayakan Natal. Karena ini adalah sesuatu yang sangat baik dan tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan Allah. Kalau itu bukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan Allah, maka kita tidak usah ikuti. Tapi karena ini adalah sesuatu yang sangat baik, yang memuliakan nama Tuhan Allah, maka kita juga mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita terus merayakan Natal. Jadi saudara-saudara, dari semua alasan yang kita dengarkan ini, mengapa Natal wajib dirayakan? Pertama, karena Natal merupakan berita sukacita yang sangat besar. Kedua, karena teladan dari para malaikat, dari para gembala, dari orang-orang Majus. Dan yang terakhir, kenapa kita harus merayakan Natal? Karena orang-orang percaya dalam sejarah gereja sampai sekarang ini terus merayakan Natal. Ini adalah sesuatu yang sangat baik, memuliakan Tuhan, maka kita juga harus mengikuti hal yang sangat baik ini untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Kiranya hal ini kita tidak usah lagi dibimbangkan ataupun disesatkan oleh kelompok-kelompok di luar sana yang melarang kita untuk merayakan Natal. Saudara-saudara, merayakan Natal adalah wajib bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Kiranya kita dengan semangat terus merayakan Natal dan terus memuji-muji Tuhan Allah kita karena Sang Juru Selamat telah lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena dari teladan para malaikat, dari teladan para gembala dan orang-orang Majus,
Bahkan berita yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat, membuat kami sadar dan harus untuk datang merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk datang memuji-muji Tuhan, menaikkan ucapan syukur karena pengharapan tersedia bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ajarlah kami untuk terus datang meninggikan nama Tuhan Allah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.